Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghah. Al-awwal yablughul hadyu mahillah gitu ya. Ayatnya gimana tadi? Mana yablughul hadyu mahillah. Nah ini ya. Mana ini? Hatta yablughul hadyu mahillah. Ya. Itu di sini penafsirannya gitu ya. Nah ini, la tatahallalu min al-haram bil tasir hatta yasir al-hadi wal makan alladhi yahillu dhabhuhu fihi. Ya ini wahwa al-haram. Ya bulughul hadyu mahillah, mahal itu ya. Yasir al-hadi al-makan alladhi yahillu dhabhuhu fihi. Nah itu bahwa al-haram. Ay makan al-ihsar. Yang pertama ini kinayah an dzabhihi fi makan al-iksar ya. Iku kinayatun kinayah an dzabhihi saking penyembelihan hadyu fi makan al-iksar dalam panggonan iksar. Iksar apa tadi? Yang tempat yang tercegah gitu ya, tempat pencegahan. Itu maksudnya di tanah haram itu penyembelihannya ya. Yang kedua, faman kana minkum maridun fihi, iku yang dalam ayat faman kana minkum maridun ijazul ijaz. Ijaz itu apa? Meringkas gitu ya. Bil hadfi kalau membuang ay kana maridun fahalaqa au bihi adzan min ra'sihi fahalaqa fa alaihi fidyatun ya. Jadi ini faman kana maridun itu sebelumnya bunyinya gimana itu ya? Faman kana minkum maridun. Nah, kita lihat ya. Faman kana minkum maridun. Au bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun ini. Faman kana minkum maridun au bihi adzan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin au shadaqatin au nusuk gitu. Aikana maridun. Faman kana minkum maridun. Jadi di ayatnya bunyinya faman kana minkum maridun au bihi adzan. Nah, itu asalnya ada fahalaqo. Nah, itu ya. Ada ini sebenarnya, tapi kemudian di ayat itu tidak disebutkan. Maka itulah ijaz, dia meringkas ya. Au bihi adzan min ra'si fahalaqo fa alaihi fidyatun. Barang siapa yang sakit kemudian mencukur rambutnya bertahallul gitu ya. Au bihi adzan min ra'sihi, atau ada hal yang dirasakan sakit di kepalanya kemudian fahalaqa fa alaihi fidyatun, maka dia harus membayar fidyah. Ijaz ini ada ijaznya. Meringkas dari ada kata yang tidak dituliskan supaya lebih singkat. Yang ketiga, wasaban idza rajatum fihi, ku ing dalam ayat sabatin idza rajatum iltifatun utawi mengalihkan, memindahkan minal ghaibi saking dhamir ghaib ila mukhatabi maring dhamir kata ganti mukhatab. Bahwa utawi iltifat iku minal muhassinat al-badi'iyah, termasuk muhassinat hal-hal yang baik, keindahan al-badi'iyah kang badi, ilmu badi, ilmu yang keindahan ya. Muhassinat itu muhassinat. Jadi di sini kan asalnya kalau kita lihat wasaba'atin idza rajatum, mana ya? Wasaba'atin idza rajatum. Ini faman lam yajid fasyamu ayyam fil haji wasaba'atin. Jadi di sini ini menggunakan idza raja'tum, menggunakan dhamir antum mukhatab
Padahal di sini tidak ada. Di sini gaib gitu maksudnya. Barang siapa yang tidak menemukan hewan, tidak mampu untuk menyembelih hewan, maka berpuasa 3 hari pada saat haji dan 7 ketika kalian. Nah, di sini itu tidak ada kalian, ya, tapi mereka gitu ya, atau dia. Nah, kata ganti ketiga di sini, tapi ini kata ganti kedua. Namanya iltifat mengalihkan, ya. Dari dhamir gaib, dhamir ketiga, kata ganti orang ketiga ke kata ganti orang kedua. Itu iltifat ya, pengalihan. Nah, faedahnya adalah ini. Oh, nggak ada faedahnya gitu ya. Ya mungkin menegaskan gitu ya, menguatkan gitu ya. Atau ini muhassinat itu aja untuk menampakkan hal yang indah gitu ya. Tilka asyratun kamilah fihi ku ing dalam ayat tilka asyratun kamilah ijmalun ba'da tafsil. Ya, ijmal menjelaskan hal yang global ba'da tafsil dalam sawise perincian wahada bin babil itnab, ini termasuk itnab. Kalau tadi ijaz itu apa, meringkas, ini itnab, meluaskan, memanjangkan gitu ya. Bukan memendekkan. Kalau memendekkan ijaz, itnab memanjangkan. Wa faidatuhu iku ziyadat ta'kid. Faedahnya ziyadat ta'kid, menambahkan penguatan. Wal mubalagholan banget fil muhafadzati ing dalam menjaga ngerekso ala syamiha ing ates poso asyarah gitu ya. Wa adamut tahawun lan ora wa fi adamut tahawun ing dalam ora anane mengentengaken biha kelawan asyarah. Autan kisi ada dia utawa mengurangi jumlah asyarah. Jadi ini fungsinya ya untuk menguatkan ya. Sebelumnya kan salasah wasabah. Nah, kemudian dikuatkan dengan tilka asyratun kamilah. Itulah yang 10 hal yang sempurna. Nah, ya. Fungsinya adalah menguatkan agar diperhatikan. Ya, ada mutahawun, tidak ada menghilangkan mengentengkan gitu ya, supaya tidak mengentengkan. Yang kelima, wattaqullaha wa'lamu annallaha iku izharul ismi al-jalil, menampakkan nama al-jalil kang agung fi maudhil idmari ing dalam panggonan yang tersimpan di tarbiyatil mahabah wa idkhalir rawah ya. Untuk menumbuhkan kekaguman gitu ya, mendidik, menampakkan gitu ya, kekaguman, mahabah, kehebatan gitu ya. Wa idkhalir rawah lan memasukkan idkhal itu ya, memasukkan ar-rawah ke ra'iun, keistimewaan gitu ya, keluar biasaan gitu ya. Fala rafatha wala fusuqa, yang berikutnya sigatuhu utawi sigati la rafatha wala fusuqa nafyun nafi. Wa haqiqatu uta hakikate fala rafatha wala fusuqa iku nahyun, mencegah. Fala rafatha ini bentuk fisiknya nafi la ya, bukan nahi gitu ya. Tetapi sebenarnya itu maknanya adalah nahi. Aila yarfus, tegese ora oleh mengumpuli istri, wala yafsuk, ora oleh berkata jelek, berbuat fasik gitu ya. Wa huwa ablaghu minan nahyi, wa huwa utawi nafyun. Nah, iku ablaghu luweh banget min nahyi tinimbang saking nahi as-sharih kang jelas ya. Li'annahu iku yufidu, karena satemene nafi iku yufidu memberikan faedah anna hadzal amra ing satemene iki perkara iku mimma termasuk saking perkara layam baging ora sayukja apa an yako ayen to terjadi aslan sama sekali ya. Fa inna maka namun karon mustaqbahan fi nafsihi fa fi asyrul hajj yakunu akbah wa asna ya. Fa fil ityani bi sighatil khabar wa iradin nahyi mubalaghatun wa'dha. Jadi ini tidak menggunakan bentuk larangan, bentuk nahi, tapi menggunakan bentuk negatif, bentuk nafi, tetapi kandungan maknanya justru lebih kuat dibandingkan menggunakan nahi. Itulah ya.
Jadi meskipun tidak menunjukkan larangan, bukan menggunakan ungkapan larangan la nahi, tapi ini la nafi, tapi itu sesungguhnya memiliki kandungan makna mencegah yang lebih dalam gitu ya, yang sangat lebih sangat gitu. Ya. La yarfus wa yasuk wa huwa ablagu luwih banget minan nahyi as-sharih kang jelas daripada larangan yang jelas melarang gitu. Li'annahu yufidu anna hadzal amra mimma lam yakun aslan sama sekali. Fa inna makana munkaran mustaqbahan fa inna makana munkaran mustaqbahan karena sak temene perkara kang ana apa ma iku mungkar mustaqbahan kang jelek diulang-ulang jelek, maksudnya yang memang jelek gitu dianggap jelek fi nafsi yang dalam kahanane ma iku fa fi asyrul hajj mongko ing dalam pira-pira haji iku yakuno ana apa ma iku akbaha luwe jelek wa asna alan luwe jelek ya, luwe buruk. Jadi sesuatu yang pada hal biasa itu merupakan sebuah kejelekan, nah di dalam bulan haji itu bisa menjadi lebih jelek ketika itu dilakukan gitu lah maksudnya ya. Fafil ityani bi zighatil khabar wa iradun nahyi iku balaghatun wadihatun, maka iku yang dalam nekaaken dalam pembentukan ya bi zighatil khabari kelawan bentuk khabar informatif gitu ya. Fala rafatha bukan larangan maksudnya gitu ya. Wa iradatun nahyilan ngersakaken atau menghendaki larangan iku mubalaghatun mubalagho iku menyangatkan wadihatun kang jelas. Maksudnya dengan pola seperti ini itu merupakan sebuah bentuk kesangatan yang jelas gitu. Bentuk yang sangat ya. Meskipun itu bukan dalam bentuk penyampaiannya larangan, tapi justru itu sangat melarang gitu. Itu maksudnya. Ya. Nah, jadi kan kadang-kadang ada sebuah ungkapan yang itu tidak melarang, tetapi justru itu menunjukkan sangat dilarang. Ya, jadi misalnya kalau ada orang tua bilang ke anaknya, "Yo, ayo teruskan." Itu kan bukan memerintah, tapi justru melarang, kan gitu maksudnya. Ya. Itu malah perintah itu ya. Tapi menunjukkan sangat sangat melarang. Nah, ini sama juga seperti itu. Yang ketujuh, fadhkurullah kadzikrikum aba'akum fihi ku tashbih. Fihi ku yang dalam ayat fadhkurullah tashbih, tapi penyerupaan tamtsili kang tamtsili tashbih penyerupaan ya. Tashbih tamtsil itu penyerupaan. Tamtsili ya permisalan gitu ya kalau terjemahnya. Yusamma mursal mujmal. Ya, tashbih mursal. Ya seperti zikirmu aba'akum ing ayahmu ya. Jadi tasbih itu kan perumpamaan, misalnya kamu seperti singa, kamu ibarat singa dalam hal keberanian kan gitu ya. Ada kamu, ada singa, ada hal keberanian kan gitu. Nah, ada yang ketika mengatakan cukup kamu itu singa. Nah, itu kan lebih singkat lagi. Ya. Nah, sama dengan ini gitu ya. Dalam pemberian tasbih itu ada mungkin yang tidak disebutkan wajah syibahnya, perumpamaan dalam hal apanya begitu. As-samina yang ke-8 al-muqabalah al-latifah, perbandingan yang tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Yang lembut ya, yang tipis. Baina faminan nas may yaqul rabbana atina fid dunya
wa baina minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi di mana yang pertama itu man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq itu ya. Yang pertama itu kan tidak ada wa fil akhirati hasanahnya ya. Jadi ini kan nah ini. Nah, ini aja. Jadi di sini faminan nasi may yaqul rabbana atina fid dunya. Nah, ini tok. Yang berikutnya faminhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini lebih lengkap. Tapi ada yang faminan nasi may yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang ini tidak ada akhirahnya dan wakinalnya enggak ada. Nah, ini apa bentuk gitu ya. Muqabalah di mana yang ini ada yang berdoa seperti itu, yang berikutnya atau di lain tempat ada yang berdoa yang berbeda gitu ya. Tetapi itu memiliki apa? Kandungan yang sama, kemiripan ya, sama-sama atina fid dunya hasanah. Yang kedua ada wafil akhir hasanah wa qina adzabanarnya gitu ya. Itu al-muqabalah al-latifah itu. Perbandingan yang tipis-tipis. Iya, tipis-tipis ya, al-latifah yang lembut. Iya, kalau dimaknai tipis itu sedikit gitu ya. Kalau latifah yang lembut itu sebenarnya berbeda ya. Apa? Jadi ketika mengemukakan perbedaan itu sebenarnya pengungkapannya simple misalnya begitu ya, sederhana ya, latif yang lembut, tetapi maknanya bisa jadi sangat dalam, di mana yang pertama aspek duniawi, yang kedua itu duniawi dan ukhrawi gitu ya. Nah, itu bisa juga dipahami sebagai yang muqabalah latifah. Nah, selanjutnya adalah faidatun. Ai hadhihi faidatun. Jadi yang ini tadi adalah hal-hal yang bersifat balaghiyah. Ayat-ayat yang di situ ayatnya, kata-katanya atau polanya ada kandungan aspek balaghah, aspek sastra, stylistika gitu ya. Karena memang Al-Qur'an itu mukjizat ya, di mana mukjizatnya terkait dengan bahasa. Faidatun ai hadhihi faidatun utawi iki iku faidatun ana faedah. Aslun nusuk apa nasak nusuk ya. Al ibadah. Wa sumyat dzabihatul an'ami nusukan, dan arani apa dzabihatul an'am penyembelihan hewan diarani nusukan ing nusuk di anha krasa temene dzabiha iku min asyrafil ibadati, termasuk luwih utama-utamane ibadah. Pira-pira ibadah allati yataqarrabu kang bertakarrub, berdekat atau mendekatkan ya, mendekatkan biha kelawan ibadat sapa al mukmin wong kang beriman ilallahi taala maring Allah taala. Jadi nusuk ya, penyembelihan itu termasuk dikategorikan ibadah karena dia ada proses itu untuk pendekatan diri kepada Allah, itu ibadah. Faidah tsaniyah, zadud dunya yusilu ila muradin nafsi wa syahawatiha, wa zadul akhirah yusilu ila an-na'imi al-muqimi fil akhirati. Walihada dzakara ta'ala zadul akhirah wa huwa az-zadun nafi. Ya. Faidah tsaniyah, faidah yang kedua. Jadi yang pertama tadi tentang apa? Bahwa berkorban itu termasuk salah satu ibadah yang paling mulia karena menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maka kalau memang memiliki
kelebihan kelonggaran, ya kita dianjurkan untuk berkorban, menyembelih hewan kurban maksudnya ya. Yang kedua, faidah tsaniyah, zadud dunya yusilu ila muradin nafsi wa syahwatiyah. Sesuatu yang berbau duniawi ya, itu hanya bisa mengantarkan kita kepada keinginan nafsu dan kesenangan nafsu saja begitu ya. Zadud dunya utawi sangu dunyo, sangu kang bangsa duniawi iku yusilu bisa menyampaikan, mengantarkan ila muradi nafsi maring kang dikehendaki nafsu jiwa, wa syahawatnya dan keinginane nafsu. Tetapi wazadul akhirah, sangu akhirat ya, bekal akhirat iku yusilu iso menyampaikan ilan naimi maring kenikmatan ya, al-muqimi kang manggon fil akhirati ing dalem akhirat. Nah, tinggal orientasi kita apa kan itu, duniawi ataukah ukhrawi. Kalau misalnya dua-duanya bagaimana? Ya tentu kita harus mengarahkan kepada hal keduanya. Ya, kalau menurut ini ya, penjelasan ini zadud dunya, nah kan gitu, zadul akhirah. Nah, cuman ya karena di ayat sebelumnya, di ayat yang kita baca penafsirannya itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, artinya bahwa dua-duanya penting gitu ya. Dua-duanya penting. Tetapi ya mengingatkan supaya tidak hal-hal yang duniawi itu satu-satunya yang dikejar gitu loh. Ya. Walihadza dzakara ta'ala, karena hal inilah Allah telah menyebutkan zadul akhirah wa huwa azadun nafi, utawi bekal akhirat, wa huwa iku azadun nafi, bekal kang manfaati. Wa fi hadzal ma'na yaqulu al-A'sha, ada syair al-A'sha, idza anta lam rahala yarhal tarhal bizadin minat tuqa, nalikane sira lam tarhal ora lelungan bizadin kelawan bekal minat tuqa saking takwa ya, wala qaitalan nemoni ba'dal mauti man qad tazawwada, setelah meninggal engkau menemui orang yang berbekal dengan takwa. Nadimta ala alla takuna kamathlihi, mongko ketun sapa sira ala alla yento ing atase yento ora ana sira kamitslihi kaya sepadane man qad tazawwada ya. Wa annaka lam tur sot kama kana arsoda gitu. Tursid ini? Tursot gitu ya. Dan sak temene sira iku lam tursut ora den sediaaken gitu ya. Kama kana kaya oleh ana sapa man qad tazawwada ursida gitu ya. Ursida dan sediani. Artinya iya, kalau orang memiliki bekal ya dengan yang tidak memiliki bekal, itu kan pasti berbeda nantinya gitu ya. Apalagi ini yang terkait dengan bekal takwa. Nah, jadi zadul akhirah itulah yang zat ya, bekal yang memberikan manfaat. Nah, maka penting ya, meskipun ya bekal duniawi juga penting ya, tetapi duniawi yang kita bisa mengantarkan kepada kemanfaatan ukhrawi gitu ya.
Jadi bekal duniawi yang kita bisa mengantarkan kemanfaatan ukhrawi. Yang dimaksud di sini bahwa zadud dunya yusil ala muradi nafsi syahwatiha itu kan apabila memang bahwa bekal duniawi itu yang sifatnya yang kita tidak bisa mengolahnya misalnya, sehingga itu menjadi sesuatu yang berpahala, yang menjadi bekal akhirat. Ya. Itu apabila zadud dunyanya memang sebatas zadud dunya saja yang kita bisa manfaatkan untuk memberikan kemanfaatkan di bidang ukhrawi. Ya. Nah, jadi itu ya untuk surat Al-Baqarah ayat berapa ini? 196 ya sampai 203 mulai awal hingga akhir ini tadi tentang faedah yang di sini pembahasannya kepada persoalan tata cara ibadah haji dan juga yang terkait dengan berkorban, ya. Kemudian apalagi tadi, bagaimana kita membekali diri kita dengan bekal ukhrawi, ya. Bekal ukhrawi bisa juga itu yang duniawi, tapi kita bisa orientasikan untuk ukhrawi. Wallahu alam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.